Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Briges Ahsa Pratama. Di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi, cara kerja maupun aplikasi dari termostat sensor. Untuk bahasannya yaitu sudah saya sebutkan sebelumnya, yaitu definisi, jenis, dan cara kerja setiap jenis dan aplikasi secara umum. Pertama yaitu termostat. Jadi secara umum termostat itu adalah jenis sensor suhu kontak atau kontak temperature sensor yang menggunakan prinsip elektromekanikal. Jadi dia menggunakan prinsip elektrik dan mekanis. Termostat pada dasarnya terdiri dari dua jenis logam yang berbeda seperti nikel, tembaga, tungsten maupun aluminium. Untuk jenisnya sendiri, secara garis besar dibagi empat, yaitu bimetallic strip thermostat, capillary thermostat, wax type thermostat, dan digital thermostat. Yang secara paling banyak digunakan yaitu adalah bimetallic thermostat. Bisa dilihat di sini itu terdiri dari jenis logam yang berbeda dan ditempel bersama sehingga menjadi bentuk yang disebut bimetallic atau bimetal strip. Dua strip tersebut akan berfungsi menjadi jembatan untuk menghantarkan atau memutuskan arus listrik ke rangkaian sistem pemanas atau pendinginnya. Berikut merupakan gambaran cara kerja dari videonya. Jadi sekilas pada gambar di bawah sudah dijelaskan bahwa pada saat normal, strip yang berfungsi sebagai jembatan tersebut akan selalu dalam kondisi terhubung dan mengaliri arus listrik. Rangkaian yang terhubung akan dalam kondisi on. Ketika strip tersebut menjadi panas, salah satu logam di antaranya akan mengembang dan merubah bentuk menjadi sedikit melekuk dan akan semakin melekuk seiring dengan semakin panasnya strip tersebut yang pada akhirnya akan memisahkan hubungan strip dengan rangkaiannya sehingga aliran listrik ke rangkaian sistem pemanas atau pendingin juga menjadi terputus atau menjadi kondisi off. Termostat kemudian berubah menjadi kondisi off atau switch off atau terjadi pemutusan alur listrik ke sistem panas atau pendingin yang terhubung ke termostat tersebut. Pada saat kondisi off, tidak ada alur listrik yang mengalir melewati strip bimetal tersebut. Secara bertahap, strip bimetal tersebut akan kembali menjadi dingin. Logam yang melekuk tadi akan mulai berubah bentuk menjadi semula sehingga terhubung kembali dan alur listrik mulai mengalir melewati strip bimetal lagi. Kondisi termostat menjadi on kembali dan rangkaian sistem pemanas atau pendingin menjadi on lagi. Lalu berikutnya adalah jenis capillary thermostat. Jadi pada gambarnya ini didasarkan pada prinsip ekspansi termal. Ruang internal termostat terdiri dari cairan seperti merkuri atau raksa atau gas alam. Ketika suhu bulb yang diisi dengan gas alam meningkat, gas mengalami pemuaian. Dengan demikian, gas berekspansi di sepanjang jalur pipa kapiler dan akhirnya mencapai bagian bawah atau diafragma. Ekspansi cairan menyebabkan ekspansi diafragma di kedua sisi. Jadi selama ekspansi, ia menekan saklar yang mengubah sirkuit eksternal dari tahap tertutup menjadi terbuka. Ketika rangkaian menjadi terbuka, arus tidak dapat mengalir melalui panas. Dengan demikian, elemen pemanas menjadi dimatikan. Sekarang mesin mulai mendingin, cairan di dalam termostat kembali ke keadaan semula. Dengan memutar tombol suhu atau knob, kita dapat mengubah celahnya dengan diafragma. Saat berputar, searah jarum jam, celah berkurang, dan sebaliknya. Contoh berikutnya adalah wax type thermostat. Bisa dilihat pada gambar di sini, di mana pada suhu kurang dari 90, cara kerjanya ialah coolant atau coolant gallery akan mengisi ruang termostat yang warna putih ini. Pada suhu lebih dari 90, tembaga akan memulai dan meleleh hingga mendorong palet material dan membuat popet terbuka sehingga coolant dapat melewati radiator nose. Untuk lebih jelasnya, saya akan tampilkan videonya, di mana pada suhunya kurang dari 90, di sini coolant gelnya akan mengisi ruang putih ini. Sedangkan ketika nanti sudah melebihi 90 derajat, metal ini akan memuai atau kopernya itu atau tembaganya memuai sehingga coolant galerinya ini bisa masuk dan bisa mendinginkan radiator nose. Gitu. Oke, selanjutnya adalah digital thermostat. Jadi digital thermostat ini termasuk ke termostat elektronik berbentuk rangkaian elektronika yang terdiri dari komponen-komponen elektronika.
Komponen utama untuk mendeteksi perubahan suhu adalah termistor, yaitu resistor yang nilai hambatannya dapat dipengaruhi oleh suhu atau temperatur di sekitarnya. Termistor terbagi menjadi dua jenis, yaitu termistor PTC atau Positive Temperature Coefficient dan termistor NTC atau Negative Temperature Coefficient. Pada termistor mendeteksi adanya suhu tinggi, resistansi atau hambatan termistor juga akan berubah sehingga rangkaian elektronikanya akan memutuskan hubungan listrik ke sistem pemanas ataupun pendingin yang terhubung tersebut. Pada saat termistor menjadi dingin kembali, resistansi pada termistor tersebut juga akan berubah menjadi normal kembali sehingga rangkaian elektronika yang berfungsi sebagai pengendali tersebut akan kembali menyambung aliran arus listrik ke sistem pemanas dan pendingin sehingga menjadi on kembali. Dan berikut adalah aplikasi-aplikasinya. Saya ambil referensinya secara garis besar ada 3, yaitu thermostat AC suspension. Biasanya ini digunakan untuk terapi pereda nyeri pada pasien demam, sakit kepala, menstruasi, hingga artritis. Kemudian ada self-timing heater technology, itu gunanya untuk pengaturan suhu untuk aplikasi medis seperti proses diagnostik, pengobatan efektif, dan penyimpanan zat yang memerlukan temperatur spesifik. Yang terakhir yaitu mode mobile device and health, ini gunanya untuk diagnosis, pencegahan, dan manajemen penyakit di mana device ini melibatkan sensor, aplikasi seluler, media sosial, dan teknologi pelacak lokasi. Berikut adalah referensi yang saya gunakan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.